Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga setiap hari tersebut kita akan mendapatkan pahala yang di Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملائكة إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الأخرى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته لدنيا أو يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته ما هاجر إليه وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين يسر. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat kepada kita, limpahkan anugerah kepada kita yang artinya tidak satu detik pun kehidupan yang kita lalui melainkan nikmat Allah Subhanahu wa taala beserta dalam kehidupan kita. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak sedetik pun meninggalkan hambanya, tidak sedetik pun lupa kepada hambanya, tapi kebanyakan hambanya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang paling banyak tidak kita syukuri adalah nikmat waktu, adalah nikmat umur, nikmat kesempatan. Maka pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah, Engkau masih sampaikan usia kami, Engkau masih sampaikan umur kami pada bulan yang setiap harinya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala merindukan bulan Ramadan. Setiap makhluk sangat rindu bulan Ramadan. Bahkan nikmat Ramadan ini ditunggu-tunggu lagi 6 bulan sebelum datang dia. Sudah ditunggu oleh para sahabat sehingga sahabat berdoa, ya Allah sebelum Ramadan datang hadirkan
kami. Sampaikan kami kepada Ramadan ya Allah. Nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita, kebanyakan kita pakai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat sehat yang dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya kita disuruh bayar, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, kalau mau kau hitung nikmat sehat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kalian, maka tidak sanggup umur kalian menghabiskan harta kalian untuk membayar nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan dari kita menggunakan nikmat sehat, nikmat harta, nikmat kebendaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru kita pakai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. HP yang kita pakai, berapa banyak hal-hal buruk masuk di HP kita. Kendaraan yang kita pakai, berapa banyak kita bawa ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa banyak kita pakai ke masjid, berapa banyak kita pakai menuju kepada perkara-perkara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada kita, kebanyakan kita bawa kepada perkara yang nanti kita akan susah mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika meninggal. Al-qabru sundukul amal. Kubur adalah petinya amal. Kalau amal peti yang kita lakukan di dunia, semua perkara mengarah kepada perkara kebaikan, maka perkara itu akan menjadi soal istiabu lil malaikat. Maka itu akan menjadi jawaban kepada para malaikat. Mudah kita. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabit. Ya Allah, ya Rasulullah, orang yang bagaimana sekali yang mampu menjawab pertanyaan kubur. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabit, yaitu orang-orang yang senantiasa memanfaatkan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipakai taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilal telah terbit, kebahagiaan telah memuncak. Kemerdekaan yang kita rasakan hari ini adalah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah perjuangan, tertatih, terjatuh. Bagaimana caranya kita melalui bulan Ramadan? Jatuh, kita bangun lagi. Takut dengan perkara yang halal, padahal halal itu nasi. Dengan penuh keringat kita mencari, halal itu air kita minum. Tapi ketika bulan puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan rasa takut di hati kita, sehingga kita tidak makan makanan yang halal itu. Istri yang kita lamar dengan jerih payah kita, dengan uang yang halal. Ketika siang Ramadan, kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak bersenggama dengan istrinya kita, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang berbahagia ini, banyak saudara-saudara kita yang menikmati Ramadannya tidak seperti apa yang kita nikmati hari ini. Kita menikmati Ramadan dengan suguhan, makanan, rumah diperbaiki, baju diperbarui. Tapi sebagian saudara-saudara kita tidak merasakan apa yang kita rasakan ketika mereka pulang. Dulu ada orang yang mereka cintai, yang mereka sayangi. Ketika mereka pulang dari masjid, mereka akan berjabat salam, memeluk keluarganya, bahkan orang-orang yang menyayangi mereka. Tapi hari ini, kebahagiaan yang kita rasakan tidak sama seperti mereka. Mereka tidak ada lagi orang yang mereka sayangi untuk pulang ke rumah. Orang yang mereka cintai tidak ada lagi. Kebahagiaan mereka tidak sempurna seperti kita rasakan hari ini. Nikmat orang tua yang masih ada sekarang dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena tiba saatnya orang tua itu akan habis umurnya. Kalau kau tidak manfaatkan sekarang, kau akan menyesal nanti. Lembek tanah kau injak, habis uangmu untuk kau bahagiakan untuk istrimu, keluargamu. Tapi ketika orang tuamu sudah tidak ada, maka kebahagiaan yang kau rasakan hari ini itu tidak sempurna, tidak lengkap. Coba bagaimana rasakan itu? Kita hari ini masih Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan Imam Tirmizi, bahwasanya ketika di pagi hari seseorang itu bangun, dia menikmati
Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa kita diampuni. Kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita diterima, zakat kita diterima. Kenapa imam awal dia sholat takbir dia 7 kali, habis 7 kali rakaat kedua dia takbir 5 kali, mengisyaratkan kemenangan yang hari ini kita rasakan. Tidak semua ikut merasakan kenikmatan hari ini. Berapa banyak orang yang ingin melaksanakan sholat id tapi tidak sempat ikut. Ada yang Allah Subhanahu wa taala jemput nyawanya. Ada memang Allah kasih hadiah dia, haid. Ada dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berikan ujian yang padahal ujian itu sebenarnya rahmat kalau dilalui. Kalau ada kita rasakan hari ini ujian, lantas kita takut dengan ujian itu, berarti tidak ada rahmat di dalam ujian itu. Kita hanya merasakan ujiannya. Dinikmati ujian itu, dinikmati prosesnya, karena semua yang berproses pasti akan berhasil. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala yang besar. Tidak ada rumah yang besar, tidak ada jet yang baru yang besar, tidak ada harta yang besar, tidak ada keluarga yang besar. Allah saja yang besar. Tidak ada yang lain. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan, menjalankan, memberikan hadiah kepada kita hari ini sehingga kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke masjid. Ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Walitukmilal iddah. Kalian cuma walitukmilul iddah. Kita disuruh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah bulan Ramadan 30 hari, kita menikmati indahnya salat tarawih. Kita menikmati indahnya salat berjamaah bersama imam. Sehingga hadis riwayat Imam Muslim mengatakan bahwasanya ketika seorang salat tarawih bersama imam, ada yang 8 rakaat sudah pulang, berarti tidak bersama imam. Yang 23 rakaat bersama imam, kata Nabi Muhammad SAW, "Ghufirallahu ma taqaddama min dzambik." Maka ketika dia keluar dari masjid, seluruh dosanya telah bersih. Bersama imam kita telah menikmati indahnya baca Quran, menikmati indahnya berbagi. Tapi sebagian besar saudara kita tidak mampu berbagi dengan apa yang kita miliki hari ini. Kita disuruh bersyukur saja. Syukur saya tambah. Yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Tinggal kita pilih mana. Allah Subhanahu wa taala beri kebebasan memilih. Fa'budu ma'syitum. Kalau kamu serahkan dirimu kepada patung, kamu serahkan dirimu kepada harta, kepada kendaraan, kepada pekerjaan, silahkan. Fa'innaka mayitun. Tapi ingat, kau akan mati. Kalau kau mati nanti
kita merasakan lapar yang menggigit, haus yang sangat-sangat haus. Tapi di 3 bulan itu kita banyak melakukan amalan-amalan yang nilai-nilai Ramadan itu jika dilaksanakan dengan benar, maka dia akan berhasil 11 bulan ke depan. Di depan masih ada Syawal, Zulqa'dah, Zulqaidah, masih ada di depan. Nilai-nilai Ramadan yang kita bawa nanti ke 11 bulan ke depan, yang pertama adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Hari ini kita krisis takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut dia kalau sama orang banyak, tapi kalau sendirinya dia download. Takut dia kalau dilihat orang banyak, tapi kalau sendirinya dia mainkan tanda tangan. Takut dia kalau banyak, tapi kalau sendirinya semua perkara yang tidak benar dia kasih benar. Yang salah dia kasih benar, yang benar dia kasih salah. Maka hari ini itulah yang terjadi kepada umat Islam. Banyak yang krisis dengan dirinya sendiri. Dia tidak sadar dia Muslim. Kalau kau sadar kau Muslim, kau akan dihisab, kau akan ditanya amalan apa yang telah mendukung kita untuk menjawab pertanyaan kubur. Jadi takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan yang kita nikmati hari-hari, hari puasa tengah hari, kita takut makan karena ada imbalan yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau suami takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan mengkhianati istrinya. Tapi hari ini banyak suami-suami tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga perkara-perkara yang tidak diinginkan itu semuanya hadir. Saya cuma mau ingatkan bahwasanya selingkuh itu, serong itu, penyakitnya hanya 2 obatnya. Kalau tidak mati miskin, terserah silakan mau dipilih. Kalau suami takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan menjaga keluarganya, anaknya, istrinya dalam perkara yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau istri takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan menjaga kehormatan suaminya. Dia tidak hanya jadikan suaminya sebagai mesin pencari uang, tapi kebanyakan perempuan hari ini menjadikan suaminya sebagai mesin pencari uang. Karena kenapa? Istri tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau anak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan berkata-kata kasar kepada orang tuanya, tidak mendebat orang tuanya, tidak menjadikan kemampuannya apapun yang dia miliki dijadikan untuk menyerang orang tuanya, menyerang orang tuanya. Hari ini berapa banyak anak yang mengaku anak tapi tidak berperilaku sebagai anak. Sadari, pahami, dan resapi. Kita sebagai anak, anta wa maluka li abuka, kau anak, hartamu dan dirimu. Kalau mau dijual orang tuamu itu boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Anak yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan berusaha mensolehkan dirinya, perkara-perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai modal untuk orang tuanya. Setiap kita belum tentu jadi orang tua, tapi setiap kita pasti anak. Dan anak yang baik adalah anak yang bagaimana caranya dia menjadikan semua yang dia miliki, hartanya, usianya, dia pakai untuk membahagiakan orang tua. Karena kenapa? Orang tua itu memiliki batasan waktu hidup di muka bumi. Jadi kalau masih hidup dia, manfaatkan sebaik-baiknya. Karena masih banyak orang yang menginginkan apa yang diinginkan orang lain, cuma tidak bisa. Pulang dia orang dari sini, tidak bisa lagi dia jabat tangannya. Yang dia jabat cuma kuburnya. Assalamualaikum ya Allah. Tidak ada yang bisa dinikmati seperti kita. Kita masih menikmati, masih ada orang tuanya kita, tapi sebagian dari kita tidak ada lagi orang tuanya. Bagaimana dia? Jadi kebahagiaan yang sempurna kita rasakan hari ini itu tidak sama seperti yang mereka rasakan. Memang mereka bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka memang bertakbir, tapi dalam hatinya mereka terluka karena mereka tidak merasakan apa yang kita rasakan hari ini. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nikmat yang luar biasa selain lengkapnya keluarga kita. Biar banyak hartamu, tapi kalau
bermuhasabah dengan orang tuanya, bermuajahah dengan orang tuanya, berbagi dengan orang tuanya. Tapi kebanyakan dari mereka tidak bisa menikmati itu. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih kita dikasih orang tua. Kalau masih ada mereka, bahagiakan dia orang. Kalau kau tidak bisa bahagiakan dia orang, minimal jangan menyusahkan dia orang. Kau dikasih besar, itu sebagai umpama, ya Allah, anakku ini besar nanti, dia bantu saya, tapi setelah besar malah dia bantu lagi orang tuanya. Di mana baktimu? Banyak orang mau berbakti tapi tidak bisa berbakti. Karena kenapa? Tiada lagi wujud baktinya kepada orang tua. Tiada lagi siapa mau dia bakti. Maka orang-orang hari ini yang tidak memiliki orang tua, sambung kerabat dengan saudara-saudaranya orang tua. Masih ada tanteta yang bersaudara dengan ayahnya kita, bersambung sama dia, cium tangannya, peluk dia, kasih dia hagala. Karena kenapa? Ketika kita cium tangannya, peluk dia, maka seakan-akan kita telah memeluk orang tuanya kita. Kalau pejabat takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan bikin aturan yang menyusahkan masyarakat. Tapi kebanyakan yang dibikin hari ini bukan memperbaiki, malah menghancurkan kita. Kita manfaatkan ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah modal yang pertama, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masukkan takut ini ke dalam hatinya kita supaya berkesan Ramadan tahun ini. Ramadan tahun ini memang pasti datang, pasti kita hadiri. Apakah tahun depan kita masih yakin kita akan dapat? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dapat lagi. Poin yang kedua yang kita nikmati hari ini adalah berbagi. Setelah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua berbagi. Bukankah di bulan Ramadan 30 hari kita membawa buka di masjid ini? Karena sebagian besar tidak diumumkan, sehingga sebagian besar orang tidak bawa buka di masjid. Tapi ada sebagian besar yang setiap hari dia bawa buka di masjid. Karena kenapa? Mengingat keutamaan berbagi kepada sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan begini. Tidak sempurna imanmu, tidak diakui kau beriman kalau kau kenyang di rumahmu, sedangkan tetanggamu lapar di samping rumah, kau tidak diakui. Meskipun tahajudmu setiap malam, Al-Quran kau hatam bolak-balik sampai robek, sholat di masjid tidak pernah ketinggalan, tarawih witirnya, tapi ketika kau biarkan tetanggamu lapar, maka kau sama saja tidak melakukan sholat. Kita banyak berbagi kepada sesama kita. Terlebih lagi berbagi dengan apa yang kita lakukan hari ini ketika bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Benarnya takbir kita ketika kita mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa dibilang zakat fitrah? Artinya bentuk pembayaran jiwamu itu yang dibayar 35.000. 3,5 liter itu beras. Kalau 35.000 kasih sampailah 50.000. Kalau banyak rezekinya kita, supaya itu memancing rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau 3 liter setengah kasih cukup 4 liter, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita bekal yang tidak akan pernah basi. Hari ini bekal yang kita bawa ke tempat kerja pasti basi, tapi bekal ini tidak akan pernah basi sampai hari kiamat. Sedikit kita bikin pahala, tapi bahagianya sampai surga. Tapi sedikit kita bikin dosa, susahnya sampai neraka. Bahkan di dunia kita susah. Sehingga Imam Hanifah mengatakan begini, ketika kesusahan datang kepada kamu, sedangkan kamu orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bayaran untukmu, maka kau dilarang mengeluh. Kita susah hari ini banyak mengeluh. Itulah poin kedua, bahwasanya kita banyak berbagi kepada sesama. Yang ketiga, poin yang akan kita bawa nanti setelah Ramadan, yaitu bagaimana caranya kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran dan senantiasa meramaikan masjid. Berinteraksi kita dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu dirimu. Kalau kau baca Al-Quran, kau membaca dirimu. Karena kenapa? Ketika disebutkan mata disebutkan di Quran surah ke-20 ayat 121. Telinga disebutkan di Quran surah 49 ayat ke-12. Akal, Quran surah ke-6 ayat 50. Hati, Quran surah ke-13 ayat 28. Tangan yang hari-hari kita pakai bermaksud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan di Quran surah ke-2 ayat 128. Kaki yang hari ini kita nikmati itu disebutkan di Quran surah ke-17 ayat 37. Bahwasanya perut yang hari ini kita masuk
poin yang ketiga dan yang terakhir. Poin yang kelima, di Idul Fitri ini kita banyak bersilaturahmi. Silaturahmi adalah menempelkan. Silatu artinya menempelkan, menyambung sesuatu yang tidak tersambung. Maka hari ini, di momen Idul Fitri ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk semuanya lagi tidak ada lagi hati kita terikat dengan kemarahan. Tidak ada lagi hati kita terikat dengan perkara yang dimusuhi Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Barang siapa yang memutuskan silaturahim, maka rezekinya 40 hari putus. Jangan salah kita sampai susah hari ini. Karena kenapa? Silaturahmi kita tidak bagus. Allah Subhanahu wa taala disampaikan di hadis riwayat Imam Muslim bahwasanya orang-orang yang menyambung silaturahmi dialah orang yang ditambah umurnya, dimudahkan urusannya, ditambah rezekinya, dan yang terakhir bonus yang paling mulia yaitu dipanjangkan umurnya. Jadi di momen ini kita bersilaturahmi. Sebelum kita keluar kita salam-salaman. Yang tidak tegur sapa semuanya tegur sapa, supaya Allah mudahkan semua urusan kita. Karena perkara yang susah, perkara yang tidak masuk ke dalam hatinya kita nanti adalah ketika kita ditanya, sudah kau tegur dengan dia? Sudah kau maafkan dengan dia? Sudahkah engkau saling berjabat tangan dengan dia? Karena kenapa? Mami muslimah ini ketika seorang muslim berjabat tangan, wayar takiyani, baku tanya di orang sudah sehat, sudah makan, sudah apa? Wayatasofahani, dan mereka berjabat tangan, kufirullah, mereka diampuni Allah Subhanahu wa taala, malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni. Jadi poin yang penting dari semua ini disebutkan di Quran surah kedua ayat 183, la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Apa takwa hari ini kita bingung, apa sebenarnya takwa itu? Ada yang mengartikan rasa harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, huruf tak di depan itu namanya tawadun. Apa artinya? Saling menghormati kepada sesama. Saling menghormati, saling menghargai kepada sesama. Tawadun yang pertama. Yang kedua, apa itu? Qanaatun. Apa arti qanaatun? Ridho menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wiqayatun, yang artinya sifatnya menjaga diri daripada perkara yang Allah halalkan, dari perkara yang Allah haramkan. Sedangkan yang halal kita dihisab, bagaimana yang haram? Dan yang terakhir, huruf alif yang di ujung namanya ulfatun. Ulfatun yang artinya cinta damai, menebarkan kebaikan, menebarkan salam kepada sesama. Aqulu qouli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad an-nuri zati wa sirri sari fi jamil asma'i wa sifat wa zat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur Islam wal muslimina wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur Islam wal muslimina wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur Islam wal muslimina wal mujahidin
المجاهدين في فلسطين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم انصر الإسلام والمسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجعل في قلبنا نورا وفي بصر نورا وفي سمع نورا وعن يمين نورا وعن يسار نورا وفوق نورا وتحت نورا وأمام نورا وخلف نورا وجل نورا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم والله